Oh ya, silakan duduk Khair. Baik, Pak. Apa kabar Khair? Oke, tadi di kelas Bapak lihat Khair ini ngapain ya tadi ya di kelas? Baik, Pak. Jahil sama siapa? Sama Adnan, Pak. Adnan. Oh Adnan. Gimana perasaan Khair waktu jahilin Adnan? Sedikit senang, Pak. Senang ya. Menurut kalau jahilin teman itu kan biasa ya anak-anak sekarang ya. Senang gitu ya. Oke, kalau sudah seperti itu, menurut kesepakatan kelas kita, tadi reaksi Adnan kayak mana pas dijahilin? Agak marah, Pak. Agak marah dia. Ya. Kenapa dia marah? Ya, karena kan dia nggak senang untuk dijahilin, Pak. Jadi saya jahilin untuk kepuasan saya sendiri. Oh, Ya, jadi dia agak marah. jadi Khoirnya senang, Adnannya marah Ya. ya. Jadi perasaan Khoir pas lihat Adnan itu reaksinya kayak mana? Ketika dia marah, Pak. Iya, betul. Ya, mungkin kalau perasaan saya itu sedikit gimana ya, kita kan jahilin orang biar kepuasan saya ini terpenuhi. Ya. Kan dia marah, takutnya malah menyebar ke masalah yang lain kan, Pak. Menimbulkan masalah lain, jadi saya nanti terjerumus jadi mengganggu konsentrasi belajar saya juga. Kalau jadi di kelas kondisinya jadi agak nyaman atau agak gimana pas Ya, kejadian? ribut, Pak, jadi kan pikiran mau kelahi kan. Oh gitu. Ya, Jadi kan ada kesepakatan kelas yang kita menjaga ketertiban di kelas ya. ya, Pak, Nah kejadian tadi sepertinya meribut, mengganggu Jadi, konsentrasi belajar menjadi di kelas. konsentrasi di kelas. Jadi menurut Khoir ini seharusnya seperti apa ya? Harusnya nggak jadiin teman. Jadi kedepannya maunya Khoir siapa yang akan kita lakukan nih di kelas? Ya, kurang jahil lah, Pak. Kurangi Iya. kalau bisa di Teman biasa aja. biasa canda boleh ya canda ya. Ya, boleh. Ya, bagian sampai jahilin sampai membuat jam boleh. Kan udah tahu ya sifat keras nah tapi keras yang lain udah tahu nih karakteristik apa namanya pasti ada temannya suka seperti ini, Ya, ada yang nggak sukanya seperti ini ya. Yang sukanya kita candanya sesuai ya, dia suka, ada yang nggak suka ya sudah. Gitu ya. Berarti Khoir seperti kedepannya nggak jadi. Jadi boleh tapi jangan berlebihan. berlebihan. Oke, terima kasih Khoir ya. Mudah-mudahan di kelasnya jadi tertib lagi, jadi lebih baik lagi seperti itu ya. Ya, demikian ya. Terima kasih ya Khoir. Silakan balik ke kelas ya. Iya. Ya, selamat pagi Siva. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Nah, tadi kan saya lihat Siva kok ada di depan ya. Teman-temannya sudah masuk. Kenapa ya Siva? Pak, saya tadi sakit perut, Pak, terus baunya agak Nah, ini jam berapa kita sekarang ini? jam 7 lewat 7.30. Oke, ya nggak apa-apa. Namanya terlambat kan biasa ya. Iya, Pak. Mungkin Siva pasti punya alasan kenapa terlambat ya kan ya? Iya, Pak. Apa alasannya Siva? Dia sakit perut, Pak, baunya juga keluar. Biasaan Pak, saya kalau tiap pagi tuh sakit perut, Pak, jadi ya gitu. Jadi pas sakit perut tadi ke belakang dulu. Iya. Enggak, saya di rumah, Pak. Nah, saya kalau bangun telat tuh udah pasti terlambat karena saya sakit perut biasanya pagi. Oh gitu. Besok pas sakit perut, bangunnya telat ya? Bangunnya Iya. telat ya. Sakit perut, besok sudah agak berkurang sakit perutnya baru berangkat Iya. sekolahnya. Oke. Kemudian berarti karena sakit perut tadi terlambat. Oke. Kemudian untuk kan kita ada ini ya, apa sekolah kita kalau terlambat itu biasanya diapain sih kalau terlambat biasanya? Saya mesti disuruh tunggu di depan, Pak, tunggu doanya selesai, baru masuk. Oh gitu. Jadi kan kalau terlambat tidak disuruh bersihkan ya. Berarti nunggu dulu kan di depan ya. Tadi kan dulu nunggu di depan. Karena kayak udah lewat pas pada saat pertama itu apa kita? Doa. Baca Quran dulu. Dari Indonesia Raya, baca doa. Di situ sempat ikutin pas baca doa ya. Sempat baca doa, baru masuk ke kelas. Sekarang tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau terlambat ini gimana jadinya Sifah pas mau belajar itu? Merasa apa pas masuk kelas? Kalau terlambat itu merasa apa sih Pak? Kurang enak sih, Pak, teman-teman ada masuk sih masih telat baru datang. Oke. Jadi harusnya supaya apa?
ke depannya supaya terlambat lagi apa yang Siva pikirkan akan dilakukan? bangun pagi Bangun pagi jam berapa biasanya? setengah 6 tuh harusnya udah cukup lama. Mas itu dekat di mana? Rumahku Kalau bangun setengah 6 cukup tuh setengah 6 ya. Setengah 6 bangun, tapi kan kadang sakit perut tuh namanya pagi-pagi itu ya kan saya pikir pasti ada itu. Jadi supaya bangunnya tidak telat, kemudian tidak sakit perut juga agar tidak terlambat, apa setelah bangun pagi? bangun pagi sih Bangun pagi. harus Bangun bangun pagi pagi begadang sih ya. yang begadang, oke, yang begadang pagi. Jadi ke depannya supaya tidak telat tadi, yang begadang gitu ya, bangunnya lebih pagi. Kadang-kadang kita begadang bangunnya bisa lebih pagi, tapi kadang-kadang karena kita begadang bangunnya agak siang. Jadi begadang malamnya. Ada begadang? Ada ya, kadang. Ada Pak. Namanya cowok Pak. Masih SMA gitu ya. Iya, Masih SMA. Nah, jadi ini kita ini ya, kan masih sekolah ya Siva ya. Jadi yang tadi harus apa kata Siva? Kurangi begadang. Ya, Pagi. baik. Jadi mudah-mudahan tidak telat di berikutnya ya. Ya Pak. Kalau telat apa yang perasaan Siva kalau telat? Selain dari terburu-buru masa Iya Pak, nyaman, Pak, nyaman. kasih nyaman. Gak nyaman sih Pak, kayak kalau masuk tuh telat tuh gak tau kenapa Pak. Kurang puas sih. Pas belajar jam pertama tuh kayak ada Ya, gak enak aja Pak. kayak enak. Udah nanti kan ya sudah apa namanya setelah kalau telat kayak ini nanti dampaknya ke saya kan. Marahin guru. Ini ada aturan sekolah kita kan. Berapa 7.15 Terus ada sudah ada sekolah. Sebenarnya tujuannya untuk agar belajar yang pertama itu merasa tidak apa sudah siap Terus siang untuk ya. belajar. Sip, seperti itu sih Pak ya. Sampai ketemu ya, silakan masuk kelas. Demikian ya, siap. Assalamualaikum. Silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya mengenai cara penyelesaian yang dilakukan oleh Pak Misran ialah dengan cara berdiskusi. Sehingga dengan berdiskusi, saya yang terlibat dalam permasalahan tersebut tidak terlihat oleh siswa atau siswi lainnya yang berada di kelas saya. Sehingga masih membuat saya yang dalam masalah ini masih nyaman untuk berteman baik dengan teman-teman yang ada di kelas. Jadi seolah-olah saya itu masih dalam keadaan netral lah, daripada saya ditunjuk langsung di kelas kan saya merasa konsentrasi belajar saya terganggu, pergaulan di kelas juga saya merasa terganggu pastinya oleh yang paling dari kata-kata teman-teman saya yang bilang, ih kamu tuh jahil, kamu itu gangguin teman-teman terus gitu. Jadi dan juga metode yang Pak Misran lakukan membuat saya jadi sadar kalau jahil itu ada porsinya sendiri, baik itu kepada teman atau adik ataupun guru juga masih bisa untuk saya asalkan dengan porsi yang baik gitu. Jadi kesimpulan dari penjelasan Pak Misran itu, bercanda itu boleh asal sesuai porsinya dan kepada siapa kita bercanda. Jadi buat teman-teman jangan bercanda kepada guru itu berlebihan lah. Jadi jangan juga sesama teman sebaya gitu sampai jahil-jahilin, narik-narikin kursi ataupun jahil yang berlebihan lah, membahayakan nyawa seseorang. Ini tuh saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum, saya Siva Panisomani dari SMA Negeri 8 Samarinda. Jadi pendapat saya tentang penanganan Pak Misran sebagai guru piket terhadap murid yang terlambat menurut saya sangat baik. Maksud saya tuh sebagai pelajar tidak disalahkan, tidak merasa bersalah ya, namanya bersalah, cuman tidak disudutkan sebagai siswa, tetap dimanusiakan. Terus juga tidak diberi sanksi, cuman mungkin ya didisiplinkan, dimana sebelum mau masuk tetap harus berdiri di depan pagar. Nanti kalau sudah selesai doa baru disuruh masuk. Dan juga Pak Misran memberikan saya pencerahan bahwa lebih diajak berbicara gimana solusinya biar bisa selesai masalah itu tidak terulang lagi dengan baik dan tidak menyudutkan hati saya, tidak membawa personal saya juga, tidak membawa saya sakit hati gitu, enak.
siswanya baik juga dalam memberikannya saran-saran, memancing saya untuk berbicara agar ya saya sadar gitu kalau saya itu salah, tapi saya tetap aja gitu, saya itu siswa yang bisa salah dan nggak disudutkan, jadi itu tetap diusahakan lah yang terbaik jadi manusia ini atau bisa agak